Shalom teman-teman, pagi hari ini saya ditugaskan untuk membawa cepel. Karena itu saya ingin kita lihat firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 dan 15. 2 Timotius 3 ayat 10-15 dengan perikop iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya memberikan perikop pada pagi hari ini, yaitu penderitaan atau masalah adalah makanan lezat, makanan bergizi bagi pertumbuhan iman seseorang. Kalau kita lihat kepada manusia secara utuh, secara umum, bahwa manusia itu memerlukan pertumbuhan secara fisik maupun mental. Apalagi pada zaman sekarang di mana medis sudah maju, di mana ilmu kesehatan sudah maju, dan di setiap lingkungan ada tempat-tempat di mana bayi-bayi itu dibawa ke sana, kemudian dirawat, ditimbang. Tempat-tempat yang disebut sebagai posyandu, di mana setiap bulan bayi itu dibawa, kemudian ditimbang dan diperiksa. Jika pada bulan ini misalnya bayi itu dibawa dan ditimbang, beratnya 3 kg dan tingginya adalah 30 cm, maka kemudian dikasih makanan-makanan bergizi seperti susu atau bubur sun atau makanan-makanan yang lain yang bisa menunjang pertumbuhan secara fisik dan mental. Maka ketika makanan-makanan tersebut diberikan bagi bayi itu, maka bulan berikutnya ketika bayi itu dibawa ke posyandu, maka dia akan ditimbang. Dan ketika ditimbang, tentu berat badannya yang tadi 3 kg akan naik menjadi 4 atau 4,5, dan tinggi badan yang tadi 30 cm bisa naik menjadi 35 atau 40 cm. Itu menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami pertumbuhan. Jika anak tersebut diberikan makan dan minum yang cukup, dan pada bulan berikutnya dibawa ke posyandu dan ternyata dia tidak mengalami pertambahan berat badan atau pertambahan ukuran, maka anak tersebut boleh dikatakan tidak normal, pertumbuhannya tidak normal. Maka dia harus dibawa ke dokter untuk pemeriksaan secara menyeluruh apa yang menyebabkan dia tidak mengalami pertumbuhan meskipun sudah diberikan makanan yang bergizi. Nah, kira-kira logika yang sama diterapkan pada kehidupan iman seseorang, atau analogi yang sama bisa diterapkan pada kehidupan rohani atau iman seseorang. Jika iman seseorang tidak mengalami pertumbuhan, maka perlu diperiksa atau dicari tahu apa permasalahannya. Iman atau kerohanian seseorang juga dia bisa mengalami pertumbuhan jika diberikan makan. Makanannya itu apa? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Artinya roti juga, nasi juga, tapi untuk pertumbuhan secara fisik. Tetapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kehidupan rohani seseorang itu makanannya adalah firman Tuhan. Jika seorang jarang makan firman Tuhan atau jarang membaca firman Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa kerohaniannya atau imannya tidak akan bertumbuh. Jika dia tidak makan dari firman Tuhan dan tidak minum dari persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah air kehidupan. Nah, gambaran itu menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki pertumbuhan rohani. Dan jika dia tidak memiliki pertumbuhan, maka ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kerohaniannya. Nah, ada juga makanan lain yang mungkin saja orang tidak memahami atau tidak tahu bahwa itu merupakan sebuah makanan yang bergizi selain firman tadi, yaitu yang dikatakan tadi dalam perikop, bahwa penganiayaan membuat iman itu bisa bertumbuh. Jadi banyak orang cenderung menghindari masalah, menghindari persoalan atau menghindari penganiayaan disebabkan karena mereka tidak tahu bahwa penganiayaan itu Tuhan bisa pakai sebagai makanan
untuk pertumbuhan rohani. Nah, karena itu ketidakpengertiannya ini, maka orang cenderung menghindari persoalan, masalah, atau penganiayaan karena dia tidak mengerti. Supaya orang bisa menghadapi persoalan, menghadapi penganiayaan dan menang, maka yang pertama dia harus diajarkan. Ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Jadi Paulus ini telah mengajarkan kepada anaknya Timotius tentang manfaat dan tujuan daripada penderitaan itu, sehingga Timotius tidak takut untuk menghadapi, untuk masuk ke dalam penderitaan iman yang saat itu ditujukan kepada mereka. Jika seseorang tidak memahami tentang manfaat dan tujuan, tentu dia tidak akan ambil risiko untuk masuk ke dalam sebuah masalah atau penderitaan. Tetapi jika dia memahami karena diajarkan, maka dia tidak akan takut atau keberatan untuk ambil bagian daripada penderitaan yang dihadapi. Karena itu, syarat agar orang bisa masuk dan menang dalam sebuah penderitaan atau persoalan, yaitu bahwa dia harus diajarkan tentang manfaat dan tujuan daripada penderitaan itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, dia harus mendapatkan figur atau teladan. Di sini Paulus mengatakan bahwa engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Artinya Paulus sudah mengalami penderitaan. Dia sudah melewati semua penderitaan yang datang di dalam kehidupannya. Dan dari penderitaan itulah maka lahirlah pengajaran. Dia mendapatkan manfaat dan tujuan daripada penderitaan itu, sehingga Paulus mengajarkan itu kepada Timotius. Setiap pengajaran tentang iman itu harus lahir dari pengalaman pribadi. Jadi pengajaran itu muncul dari pengalaman pribadi, bukan sekedar teori, tetapi itu muncul dari pengalaman pribadi yang sudah dialami atau dilewati oleh Paulus. Dari pengalaman-pengalaman pribadi ini muncullah pengajaran-pengajaran, dan pengajaran itu sangat memotivasi atau menghidupkan semangat atau spirit seseorang supaya terus masuk dan bertahan sampai menang dalam menghadapi penderitaan atau persoalan. Itu adalah hal yang diperlukan jika seseorang ingin menang dalam sebuah persoalan atau sebuah penderitaan. Nah, figur yang ditunjukkan Paulus kepada Timotius yang menunjukkan imannya kepada Kristus itu kokoh dan kuat dan menang, yaitu yang pertama, cara hidup. Ya, cara hidup Paulus yang senantiasa tidak terlepas dari firman Tuhan. Cara hidup yang sesuai dengan perintah firman. Dia tidak menyimpang dari cara hidup orang Kristen. Misalnya dia menjaga kesucian imannya. Yang kedua, pendirian. Tentu pendirian di sini adalah pendirian terhadap kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia dianiaya karena firman, dia tetap bersikukuh bahwa dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia akan terus mengabarkan firman. Dia akan terus hidup di dalam firman, walaupun karena firman itu dia menderita. Dia bersikukuh, dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, imanku. Ya, tentu iman kepada janji-janji firman Tuhan yang ia bacakan. Kemudian kesabaranku. Walaupun dia mengalami penderitaan karena imannya, karena firman, tetapi dia tekun, dia sabar. Dia tidak lari. Dia tidak mengeluh atau mempersalahkan siapa-siapa atau mempersalahkan Tuhan. Tetapi dia sabar dalam menanggung penderitaan yang ada. Kemudian kasihku. Walaupun dia mengalami penderitaan karena pemberitaan Injil, karena imannya, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mengasihi sesama. Dia tetap mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Kemudian ketekunanku. Dia tetap melakukan tugasnya, tugas iman, bersaksi, memberitakan Injil. Walaupun karena Injil itu dia dianiaya, dia dibenci,
dia dimusuhi, tetapi dia tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Itulah iman yang kokoh, iman yang menang, ya, yang diajarkan, yang sudah dialami dan diajarkan kepada Timotius, sehingga Timotius berani menghadapi penganiayaan. Karena yang pertama, dia sudah diajarkan, dia sudah mengerti tentang manfaat dan tujuan daripada penganiayaan itu, dan dia sudah mendapatkan figur atau mendapatkan teladan yang diberikan oleh Paulus kepada dia. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah gambaran tentang iman, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menang di dalam menghadapi penganiayaan, dan yang ketiga adalah manfaat membaca kitab suci. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi diperintahkan kepada semua orang bahwa sejak dini, sejak kecil, umat-umat Tuhan tuh, anak-anak Tuhan tuh harus ditanamkan atau diajarkan kebenaran firman Tuhan, disuruh baca firman Tuhan. Walaupun mereka belum mengerti tentang firman Tuhan yang mereka baca, namun itu terus dilakukan. Maka seiring dengan perkembangan fisik dan mental, maka anak itu akan mengerti dan firman itu akan bertumbuh berakar dalam kehidupannya. Ketika firman itu bertumbuh berakar dalam kehidupan seseorang, maka akan memberikan hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tanpa ada halangan atau rintangan. Jadi seringkali orang gagal dalam mencapai tujuan karena dia tidak melakukannya dengan berhikmat, karena dia mendapat banyak tantangan, dia mendapat banyak ujian, akhirnya dia gagal karena dia tidak memiliki hikmat dalam menghindari semuanya itu. Yang berikutnya adalah hikmat itu fungsinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Nah, ini yang diperlukan dalam diri seorang hamba Tuhan, dalam diri seorang Kristen. Jadi hikmat itu tidak didapat di bangku pendidikan, hikmat itu tidak didapat di sekolah, hikmat itu didapat pada waktu seseorang membaca firman Tuhan. Dan ketika dia membaca firman Tuhan, bukan hanya memperoleh hikmat, tetapi dia memperoleh keselamatan karena imannya kepada Kristus. Jadi ketika dia membaca kitab suci, dia bertumbuh, ya, iman itu tumbuh pada pembacaan kitab suci, seperti dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita membacakan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh, dan pertumbuhan itu menuju kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan, kami sudah dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.